Alhamdulillah alladzi dunia sa'adat di dunia wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ayat surat Al-Baqarah ayat 218. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu bil haraj wal hijrati ilayya. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Hadirin iman jamaah Masjid Nurul Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berada di lingkungan Masjid Nurul Jihad di daerah Pasir Ronje, Kecamatan Cilenyang, Kabupaten Bandung, dan juga jamaah yang ahli pengajian yang sekarang ikut hadir menyimak melalui live streaming di Facebook dan YouTube Dialog Islam, serta diikut juga oleh ini pakai YouTube, pakai Facebook, pakai YouTube, pakai Facebook, offline, nanti direkam di YouTube apa? Masih NJ Channel. Masih NJ Channel. NJ Channel. di linknya kami. Oke. Yang tidak bisa hadir nanti bisa menyimak secara ulang di Facebook dan YouTube Dialog Islam atau di Masjid NJ Channel. NJ singkatan dari Nurul Jihad. Nurul artinya cahaya, jihad artinya bersungguh-sungguh. Alhamdulillah atas takdir Allah saya bisa hadir setelah 2 minggu belakang saya diundang untuk mengisi di masjid ini. Masjid yang cukup bersejarah bagi umat Islam umumnya, khususnya bagi jamaah Persis. Sejak tahun 70 katanya masjid ini sudah berdiri, mulai dari lantai 1, sekarang sudah lantai 3, dan insya Allah akan menjadi sedekah jariyah. Yang pertama bagi muwakil yang mewakafkan dana sekitar 20 juta. Sudah meninggal ya? Insya Allah akan menjadi sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah yang pahalanya akan mengalir terus meskipun sudah meninggal. Jadi yang mewakafkan dana ini sekarang duduk manis, diberikan pahala oleh Allah dari hasil perjuangannya. Selama tanah ini produktif, makmur dengan amal saleh. Dan tadi saya ngobrol sebelum ngaji, ibu saya hadir di sini tadi jam 8 kurang seperempat. Jadi saya tunggu ibu 1 jam sekarang. Jadi kalau ibu sekarang baru datang, bayangin ketika jam 12 buat. Jadi maaf kami sampai jam 10, setelah jam 10 kita boleh jawab. Jadi tanah ini akan jadi sedekah jariyah, satu untuk mewakil yang mewakafkan. Yang kedua bagi yang mewakafkan tenaga.
masalah kalau nanti masjid ini mengalami renovasi atau WH. Ya. Kalau merasa tidak jadi-jadinya, nyumbang aja lagi. Ya, nyumbang. Nah itulah peran wakaf yang menjadi sedekah jariah. Adapun yang donasi untuk masjid ini melalui sektor zakat, dari zakat harta, zakat dagang dan lain-lain, itu tidak jadi-jadilah. Pahalanya tidak mengalir, hanya sekali saja. Jadi kalau Bapak Ibu nitip zakat harta atau zakat perdagangan ke DKI masjid ini, kemudian oleh DKI masjid digunakan untuk beli keramik atau semen, maka yang nitip zakat itu dia dapat pahala sekali. Dia dapat pahala sekali. Ya, tidak jadi-jadi ya. Beda dengan sedekah, infak dan wakaf, itu terus pahalanya mengalir. Kenapa? Karena zakat itu kewajiban. Kalau sedekah, wakaf dan hibah atau infak itu namanya pelengkap ya. Namanya kayak suplemen. Apa suplemen itu? Menambah. Begitu. Dan alhamdulillah seiring waktu sekitar tahun 70, sekarang tahun 2023 sudah berapa puluh tahun? 50-an ya. Orang tua, guru, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Sekolah tapi jangan mau. Ya, sudah tua tapi belum meninggal, tandanya Allah masih percaya. Gitu ya, itu sebagai pembukaan saja. Dan saya baru pertama kali ke daerah sini ke atas. Kalau ke bawah pernah ngaji di masjid bukan Persis, masjidnya masjid Umar, pernah di bawah di Cimuncat, ya. Daerah lima, daerah Bogor, Manjal. Jadi mobil kendaraan guru jajar, kendaraan yang itu siap-siap mogok karena Manjal. Yang pakai kendaraan metik tidak hati-hati karena panas remnya kan. Jangan sampai seperti kejadian di Cartier, sebuah keluarga naik motor metik, remnya panas, jadi belum cilaka. Jadi yang pakai motor metik, kalau jarak tempuhnya jauh, berhenti dulu sejenak, remnya dibanjur sama cair merah, tiris. Ya, baik. Tema yang akan saya sampaikan sesuai dengan permintaan masalah hijrah. Hijrah itu bahasanya bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, hijrah itu artinya pindah. Hajar berasal dari huruf ha, alif, jim, dan ro. Berarti ada dua belah pihak. Ada yang hijrah, pindah, ada juga yang ditinggal. Ada yang ditinggalkan, ada yang meninggal. Orang yang meninggalkan namanya muhajir. Orang yang ditinggalkan atau tempat yang ditinggalkan namanya muhajir. Apa muhajir itu? Yang ditinggalkan. Seperti sekarang Bapak Ibu kan meninggalkan rumah, meninggalkan anak, suami sementara, pindah dulu kemana? Ke masjid. Ibu disebutnya muhajir, yang meninggalkan disebut muhajir, hijrah. Jadi hijrah secara bahasa artinya pindah, meninggalkan, juga ada yang ditinggalkan. Sebelum saya melanjutkan, saya minta minum dulu, karena di meja
Jayana, Kang Jayana. Kopinya sudah tadi, kopi robusta tanpa gula. Stop, buruk. Buruk, Kang Wallalita. Lakukan dengan lu nama saya cari dia. Ini kalau tadi mah elektorat itu berapa itu mah harus ada benar China, Isuna. Namanya ayat lagi oke yang mau juga misalnya di mana berupa sekretaris ya sekretaris masjid. Kepala mana terus kemana cara hebat. Semangat dari kita. Iya. Iya, bahasa sekretaris. Kalau enggak, dia dengan tadi. Kalau usah kan modalnya ngomong. Ya sorry, saya nanya. Tadi saya ke WC masih ini bersih WC-nya dan sedang dibangun WC yang kedua. Buru-buru sumbang, beres. 3 pasaran dibantu. Pendirinya rapikan itu pasaran, rapikan. Jadi saya kan kalau menjadi baju mandi sini kan bisa istirahat, baca buku kan, isi diundang jadi tapi Jumat datang. Pasaran sudah aman itu. Perintah, boman tapi yang menjadi penguasa. Ya Pak, kita itu kepala Pak. Iya kamu sekali dengan buku. Mengulami di mana kali ya? Kita mau yang ngomong gitu. Rasanya dari manusia. Masjid itu harus rapi, luar dalamnya tertib, ya. Jadi terus nyaman. Masa ibu nyaman saya tidak nyaman? Pas mau ke belakang kayak pasar, nyaman. Ya, baik. Kembali kepada hijrah. Hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Itu namanya hijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu dalam hadis Bukhari begitu. Orang yang sesungguhnya hijrah adalah orang yang meninggalkan maksiat. Maksiat itu dalam urusan akidah, 1 syirik, musyrik. Orangnya disebut musyrik. Syirik ada 2, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar masih banyak di kita. Ateis, komunis, penyembah batu, penyembah berhala, itu musyrik. Termasuk penyembah kekuasaan, musyrik. Kekuasaannya ingin langgeng, dia kemudian datang kepada tidak normal. Paranormal, para tidak normal, para tidak normal atau dianggap orang pintar supaya kekuasaannya langgeng. Itu juga musyrik. Dia mengharapkan segala cara bagaimana supaya berkuasa, itu pun musyrik. Kemudian musyrik yang kedua, dia menyembah harta. Yang penting dia punya harta banyak. Gimana caranya terserah. Yang penting dapat harta yang banyak. Dia pun sudah musyrik menyembah harta. Ada juga penyembah keluarga. Bagaimana menyembah keluarga? Ibu bapak punya anak, dibiarkan akidahnya tidak diselamatkan, ibadahnya dibiarkan. Kalau bapak ibu punya anak, dibiarkan tidak nutup orang dengan alasan kasihan. Ustaz, anak ibu mah pakai kerudung, pakai jilbab atas kesadaran sendiri. Wah, itu berarti ibu tidak berhasil. Harusnya kesadaran berjilbab menutup aurat sejak dini, TK, PAUD. Padahal belum wajib kan ketika TK. Kenapa dipaksa menutup aurat? Biar nanti ketika sudah balik biasa, begitu kan?
Dan agama itu memang paksaan. Paksaan itu seperti rantai terbuat dari emas. Kalau rantai terbuat dari emas disimpan di tangan namanya gelang, disimpan di leher namanya kalung, disimpan di kaki namanya gengge, disimpan di hidung namanya tenok ini. Dan itu namanya paksa. Jadi agama itu memang harus dipaksa. Bagi siapa? Bagi yang sudah ada di dalam. Yang di luar tidak boleh dipaksa. Yang di luar masjid tidak usah dipaksa datang ke masjid. Tapi yang sudah ada di masjid, mau tidak mau dipaksa oleh aturan. Apa aturannya? Duduk yang benar. Boleh namanya. Namanya apa? Saya lupa namanya. Tahu namanya? Selonjoran. Pun cantik namanya saja bebas. Apalagi sudah ada saturan. Sok namanya. Gitu, dipaksa ya. Kemudian dipaksa tepat waktu jam 9 tren. Jangan diumumkan lagi, capek. Sakali deui para jamaah yang masih ada di rumah, sebentar lagi pengajian akan dimulai. Capek-capek, kan sudah ada undangan, ya, disebar di grup, di WA, ya kan, dibikin status. Jam 9 tren. Nah di kita, saya tidak sebutkan ya tempat. Kajian jihad di mana-mana. Hari Ahad, saya tadi jihad pada subuh, qobla subuh di Jupiter. Pada subuh berarti konsekuensinya saya harus sholat berjamaah di masjid itu. Berangkat, beres sholat subuh, tren langsung. Kemudian dari kajian jihad di sana langsung ke sini. Jam berapa? Kata panitia besar jam 9 tren ya, jangan nunggu lagi. Sebab waktu itu penting. Jangan dibiasakan tidak disiplin. WIB, apa WIB? Waktu iraha baik. Sakali deui capek-capek mantap. Ya, capek-capek, basa-basi, ya. Udah aja. Jam 9 tren, mau 2 orang, mau 3 orang, tak masalah. Biasakan, disiplin. Jam 8 mulai jam 10. Kecuali indah darurat, terpaksa saya mungkin terjebak sesuatu yang di luar pikiran atau di luar akal. Saya tadi berangkat dari Margani jam 7. Cukuplah jam 7. Lancar, lihat Google Maps sekitar 5 kiloan. Apa namanya? Apa? Oh, pasti macetnya di tapi lancar dan jam 8 kurang 1 segini. Tinggali kosong dia ada yang salah apa? Hikmahnya apa? Istirahat. Kan mau gila, terus membaca situasi. Terus yang terlambat gara-gara ada keperluan itu baca. Yang penting ustadznya jangan telat. Jangan sampai jamaah sudah nunggu lihat jadi beheung. Tahu jadi beheung sesongketan? Songket itu artinya hewan. Songket itu bahasa Sunda. Hewan yang lehernya tidak berdiam. Begituan. Saya lihat di Google, songket dengan jadi beheung sesongketan. Songketnya binatang yang lehernya tidak bisa. Iya, manusia yang menunggu lihat dari jika kaki. Jangan sampai mustami kasihan, lihat masih di mana Ustaz? Di jalan-jalan mana? Ada jalan depannya tuh. Semuanya di Mahkeme, kan ada lain, Ustaz itu deh, Ustaz itu, Ustaz itu ya. Hanya kalau sekarang kan ada Google Map, saya punya pengalaman ngaji di daerah Cimenyan, tapi titiknya tidak disebutkan. Ini mana tuh? Pada sumpah muter kemana gitu sih? Ujung-ujungnya kan ini. Oh iman hasil proyek itu lalu jalan pada suka, pada muter seperti mending jalan Cibuncang mah
Kan gitu bener programnya. Itu kalau bahasa pengaji dan jam ya sesuai jam 9 ya. Baik, maaf ya Pak, ini masuk pada nyarekan juga umat di semangat jihad halus tapi disiplinnya disiplin. Jadi jihad di mana-mana, ada jihad, di mana-mana sekarang ada jihad. Di sini juga sama. Kalau mau rutin nanti hari Minggu, biasanya saya pusat jam 10. Oh, kenapa kalau jam 9? Nggak tahu. Gitu ya. Biasanya jam 10 Pak di sini ngaji? Iya. Karena jam 9, kenapa jam 9? Jadwal Ustaz. Oh, jadwal Ustaz aja? 9 asik. Karena tidak serahkan ada tanya jawab. Oh, ada yang jawab. Tanya jawab ya. Siap. Itu yang ayat hijrah termasuk dari yang tadinya molor. Tahu molor? Molor itu memiliki dua makna. Menurut bahasa Sunda, tidur. Bahasa Sundanya tidur, yang kasar adalah molor. Molor bahasa Indonesia artinya telat. Artinya apa? Telat. Kenapa telat? Karena molor. Apa molor? Tidur. Ada hubungan tidak molor telat dengan molor tidur? Ada tidak? Karena memang bahasa itu satu rumpun contoh. Bahasa Arabnya beras apa? Ruz, pakai zai. Ro, zai, ruz. Bahasa Inggrisnya apa? Rice, R-I-C-E, kan? Bahasa Sundanya apa? Beras. Bahasa Indonesianya beras. Bahasa Filipinanya bayes. Bahasa satu rumpun. Jadi bahasa itu satu rumpun. Beras, beras, rice, ruz. Itu bahasa. Daya? Pak, tenang Pak. Bapak mengajarkan bahasa sendiri. Tapi ditabu. Hah? Ditabu. Baik, benar ya. Tidak, Pak. Minum dulu Pak. Santai Pak. Belum ramai kan? Baru pembukaan. Baik. Urusan akidah, hijrah. Musyrik besar tadi ya, menyembah kekuasaan, menyembah harta, menyembah keluarga. Bapak Ibu kalau punya anak dibiarkan tidak nuntut orang, dibiarkan tidak bisa ngaji, dibiarkan tidak sholat, dibiarkan tidak ke masjid, bisa musyrik. Dengan alasan kasihan anak saya sedang ujian, kasihan anak saya sedang menunggu kelulusan dan sebagainya. Gara-gara apa? Kasihan kepada anak, bisa musyrik. Oke? Nah, kemudian ada yang musyrik kepada ilmu. Bagaimana ilmu bisa jadi musyrik? Pokoknya dia dapat ijazah. Yang penting tamat. Urusan ijazah dibikin sama orang lain, urusan ijazah hasil apa itu? Hasil beli itu urusan nomor 2. Yang penting tak tamat. Banyak orang yang nyogok masuk sekolah, ya kan? Nyogok apa nyogok? Riswah, menyimak sekolah biar masuk sekolah favorit. Dosa tidak? Dosa. Ada yang menyembah pekerjaan, dia rela menyogok, menyuap dengan menjual sawah. Kadang-kadang di daerah selatan maka malah disebut kota Bandung, Kabupaten Bandung lah. Ada yang jual sawah, jual tanah demi masuk pekerjaan, masuk instansi, udah lulus harus bayar lagi ke tingkat atas 1 miliar. Buat apa? Musyrik tidak? Musyrik. Nah, kemudian dari sisi akidah, kemusyrikan yang kecil. Nah, ini yang juga berbahaya. Apa syirik kecil? Ketika Bapak Ibu semua beribadah karena ingin mendapatkan penilaian orang, itulah yang disebut dengan riya. Syirik kecil. Syirik kecil itu Nabi menggambarkan bagaikan semut hitam yang kecil merayap
di malam yang gelap, di batu yang hitam. Berarti ada kecil tapi tidak terasa. Suka ada tidak perasaan dia? Di depan orang banyak, rawatib, sholat rawatib, qoblat zuhur. Ketika jadi imam, panjang, bacaannya fasih, qol-qolahnya pun lekoh. Tahu lekoh? Apa lekoh bahasa Indonesianya? Lekoh itu apa ya? Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai lekoh begitu. Ketika jadi imam, bacaannya panjang. Ketika munfarid, wow, cepat. Itu ada tanda-tanda dia. Hati-hati ya. Kemudian dia itu ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak dihormat, timbul semangat yang turun. Semangatnya turun gara-gara kurang dihargai. Makanya kita harus siap berjuang itu tidak mengharapkan penghargaan, penghormatan manusia. Seperti saya lupa tadi kan minta air. Itu bukan dia. Haus. Ya, lupa pas sekretaris itu tadi itu merek. Bukan dia. Dan saya harus siap. Tidak diundang lagi ke sini. Dan undang saran-saran karek datang secara kaum diundang dia di sini gitu. Semua. Dan semua. Kalau saran-saran nanti diundang dari ngaji. Tiap hari Pak Ibu saya ngaji. Maghrib sampai Isya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ayat, Minggu ayat. Semua waktunya berbeda. Ngaji. Karena Pak Ustaz ngaji tiap hari. Sekarang sedang masa fitnah. Bahaya kalau tidak ada pengajian. Bahaya. Apalagi urusan akidah sekarang sedang diacak-acak. Ya kan? Ada yang mengatakan katanya perempuan boleh jadi imam, laki-laki jadi makmum. Kemudian ada yang sholat berjamaah laki-laki dan perempuan dicampur. Itu kan bukan urusan khilafiyah, itu urusan akidah. Itu baru tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau imam perempuan mustami atau makmum laki-laki, wah itu laki-lakinya barangkali ada masalah itu. Ya, ada masalah. Boleh gitu imam perempuan? Boleh apabila makmumnya perempuan. Boleh yang adzan perempuan? Boleh kalau warganya semua perempuan. Ada nggak kampung khusus perempuan? Nggak ada. Ya mungkin di daerah yang lain ada. Begitu. Jadi sekarang itu kenapa kita ngaji tiap hari? Saya aja tiap hari. Subuh di radio. Senin, Kamis, Jumat. Kalau yang lain Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kalau saya tidak siaran di radio, saya pengajian. Live streaming, YouTube, Facebook. Sore ada kajian. Bekal. Bapak Ibu sekarang kalau tidak ngaji, bahaya. Ibu datang ke sini bawa masalah tidak? Bawa masalah apa? Tolong disebutkan daerah. Ada yang bawa masalah suaminya edan, suaminya belum soleh. Ada yang bawa masalah hutang, piutang. Ada yang bawa masalah anak, ya kan? Anak saya belum soleh-soleh Ustadz, nggak apa-apa. Ibu juga kan tidak langsung soleh. Apakah ibu langsung soleh seperti ini? Oh, kalau kamu tahu. Ibu dulu dikerudung tidak? Tidak. Diker ya? Apa diker? Ibu dulu pakai tengkok. Tahu tengkok? Kalau sang-sang sambil siaran di kuburan? Oh, enggak. Berarti iman Islam di Buddha. Syukur. Ada yang punya masalah apa? Pekerjaan. Ada yang punya masalah tetangga, macam-macam. Ibu kalau datang ke sini diupah. Ibu tong hariwan punya hutang gede pasti lunas. Pasti lunas.
kurang ratusan juta. Nah, usah seserian bukan kaya soalnya. Ayah jual ya mau bukan temukan jual saya tak beribu utang mana-mana jualan kaya tak wakil. Tapi si tenang itu kalau punya hutang berdoa kepada Allah, berikhtiar. Doanya ada yang pendek, ada yang panjang. Allahumma inni a'udzubika minal maksam wal maghrur, itu yang pendek. Yang panjang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajar wal ansi wal basar wal tuli wal jubi wal ibrahim wal balatir. Yang penting ada keberanian. Berani apa? Berani membayar hutang, berani jujur. Maaf Pak, saya belum punya. Nih ada yang harus saya jual, tapi belum laku-laku. Berani hadapi, jangan punya hutang diserahkan kepada orang lain. Yang punya hutangnya suami, istrinya yang repot. Karena kita sebelum. Atau istrinya yang punya hutang, suami yang repot. Ibu kalau punya hutang ngomong ke suami. Suami kalau punya hutang ngomong ke istri. Dia mah nuriku teh pemajikan, pagilan, dulu kan kita ya. Tapi sing tenang dan gaduh. Ibu punya masalah anak, susah sholat, susah ngaji, doakan, ajak, beri contoh, komunikasi yang baik. Gitu. Pengen punya pekerjaan, banyak pekerjaan itu, cuma yang ada gajinya yang sulit. Tapi beberapa pegawai malah bermudik. Tahu malah bermudik Mas? Tahu malah bermudik? Apa namanya? Mengampuni sajam 8 juta. Insya Allah bubuk naon ting-ting. Sebenarnya bukan tidak ada pekerjaan, gengsi. Pekerjaan mah banyak, gulungan runtah, pekerjaan bukan? Kerja. Saya itu dulu Bu, sebelum jadi Ustadz kondang, sebelum jadi Ustadz viral kalau sekarang ya, marbot di Pajagalan, bersih-bersih piring, bersih WC, kloset, nyapu halaman. Iya jangan bantuan Ustadz Eji Al-Bukhari, dia Ustadz Ahmad. Bukan seperti sekarang maka saya pernah nyuci piring, ada laundry. Pengen cuci piring, telepon, laundry piring rumahan, itu aja nama. Baheula ripuh dulu. Pakai geus ya, ripuh Pak gitu. Baheula mah. Jadi pekerjaan banyak tidak? Asal mau. Terus punya masalah apa lagi di sini? Pengen nikah lagi? Tidak. Jangan nikah lagi. Kumpul maya. Karena memang susah cari suami. Saya tanya kali sekarang kepada bapak punya masalah nggak datang ke sini? Ada masalah? Sama seperti ibu tadi. Ya. Apa? Pengen nikah lagi. Kalau bapak pengen nikah lagi, ngaca. Dia mah duit terboga, pegawaian nggak jelas, pengen nikah lagi, hijau bayar tetap urus. Itu laki-laki yang tegak bercedok namanya. Tahu tegak bercedok? Dengan cat. Jadi jangan nikah lagi Pak, urus dulu yang pertama. Kata istri yang pertama, silakan Bapak nikah lagi dengan syarat harus lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya. Yang terakhir lemparan. Kawan. Ada ibu di lapangan, ada. Orang yang poligami, ya Allah ya Rabbi, tegak bercedok. Udah miskin, numpang hidup, nikah lagi. Ya. Nah kalau ditakdirkan punya suami seperti itu, boleh diganti, boleh sabar. Boleh ganti? Boleh, gugat ke pengadilan. Gugat ke pengadilan, dia ada panggilan 3 kali, setelah 3 kali tidak datang, putus, cerai, talak. Kecuali PNS, kalau PNS memang ada rumit. Karena harus ke kantor bulan balik, makanya PNS mah rumit batin. Dan betul ya itu. Makasih ya, biasa. Ya, baik. Orang yang datang ke sini punya masalah semuanya, tapi aman,
nyaman. Kenapa? Di masjid, di medsos, diet. Di medsos diet. Kalau tidak ada penyeimbang, oke. Sekarang urusan akidah sudah ya. Akidah kita harus hijrah dari syirik menjadi tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Urusan ibadah, dulu Bapak bid'ah, ibadah yang penting rame, yang penting banyak, dengan dalih tidak ada salahnya, dengan dalih keayal partner. Kalau berbicara ibadah harus jelas argumennya, dalil harus jelas. Quran surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa, sahih, hasan, dhaif atau maudhu, jelaskan. Ibadah. Kalau bukan masalah ibadah, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Mau dagang caranya biar laku bebas. Ya, urusan dunia. Tapi kalau urusan ibadah harus jelas dalilnya. Oke, sekarang Pak, perang antara tauhid dan syirik, perang antara sunnah dan bid'ah terus akan terjadi sampai hari kiamat. Akan terjadi sampai hari kiamat. Belajarlah, membacalah, teliti kembali, kaji kembali. Kalau ada yang baru, pelajari lagi kenapa? Karena sangat banyak heterogen atau bahasa sekarang ya, heterogen. Ada fikih Persis, ada fikih NU, ada fikih Muhammadiyah, ada fikih Salafiyah. Sok belajar. Yang yakin amalkan, yang belum yakin pelajari lagi. Begitu Pak. Jadi Bapak ada yang hijrah tadinya Persis jadi NU, ada yang tadinya NU jadi Persis. Itu kayak kenapa NU pindah ke Persis? Sebaliknya ada Persis pindah ke NU, pelajaran ada. Ya. Jadi hijrah itu pindah. Tapi biasanya pindah dari yang tidak baik menjadi baik, pindah dari maksiat kepada taat. Itulah hijrah. Dan hijrah yang pertama adalah tidak akan terulang. Begini hijrah yang pertama itu. Rasulullah dan para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, haram kembali lagi. Haram kembali lagi. Makanya Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi dalam Bukhari begitu. Tidak ada hijrah yang pertama setelah pembebasan kota Mekah. Begini Pak, dulu sebelum dibebaskan kota Mekah, ketika orang hijrah dari Mekah ke Madinah, haram balik lagi ke Mekah. Setelah Mekah dibebaskan, itu boleh bulan balik. Hari nanti orang mana? Orang Mekah. Orang mana? Orang Mekah. KTP-nya orang mana? Madinah. Kenapa Madinah? Kan menetapnya di mana? Di Madinah. Meninggalnya di mana? Di Madinah. Justru nanti ketika dari Madinah ke Mekah jamaah kosong. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan seminggu, 7 hari 7 malam, naik unta. Ketika Rasulullah melaksanakan umroh dan haji, lebih kurang 20 hari lebih, Rasulullah menjamah kosong. Padahal Nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Saya dari kabupaten, dari kabupatennya, dari Kota Bandung. Sekarang sedang safar, boleh dijamah kosong? Oh, kecuali saya punya rumah 2, istrinya 2, tidak boleh saya jamah kosong. Atasnya tidak boleh. Apalagi istrinya 3, yang satu di Pasir Bonje, yang satu di Pasir Leti, dan Pasir, yang satu di Islamic Center misalkan. Ketika saya ke Islamic Center, ibu tahu Islamic Center? Tahu? Suka menurutnya Islamic Center. Ada daerah gunung, yang Islamic Center ada yang ada kecil. Islamic Center, saya punya istri di situ, nggak boleh jangan masuk. Ya, kalau istrinya satu di Bandung saja, di Kota Bandung, ketika ke sini boleh jangan masuk. Oh, itu Pak. Dan lagi hijrah yang pertama haram kembali lagi.
Hijrah yang kedua boleh ulang kali. Pindah ke Pasir Ronje, enggak betah. Pindah ke Islamic Center, tidak betah. Pindah lagi ke Pasir Ronje, boleh. Itu hijrah. Cuma yang jadi masalah apa alasannya? Kenapa pindah? Kenapa ulang kali? 3 di Cina. Sudah ya? Ya. Oke. Baik. Kemudian apa motif hijrah? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu tujuannya ingin menyebarkan ibadah, supaya ibadah ke Madinah, supaya ibadah tidak diganggu, hijrah ke Madinah. Jadi furminya itu ibadah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah supaya ibadah tidak diganggu. Sebab selama di Mekah diganggu terus. Diganggunya bagaimana? Ketika Nabi sedang sholat pernah ditindih oleh kotoran unta sampai berat Nabi untuk bangkit dari sujud, dan kotoran unta itu dibersihkan oleh anaknya yaitu Fatimah, ya kan? Pernah Nabi mau ke masjid diludahi, bahkan mau dibunuh, pindahlah ke Madinah. Dulu dakwah sama, maaf ya, Persis. Mendengar namanya aja Persis langsung apa? Muringkak dulu. Wah, ini agama baru nih Persis. Tukang membid'ah-bid'ahkan. Padahal Persis bukan membid'ahkan, menyampaikan. Ini yang sunnah, ini yang tidak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya dalam ibadah namanya bid'ah. Kenapa tersinggung? Kenapa tersinggung? Karena punya perasaan. Ya kan? Supaya tidak tersinggung, matikan perasaan. Bisa tidak? Tidak bisa. Oke? Dulu Persis berdakwah Pak disebut agama baru. Wahabi mah nggak aneh dari dulu Wahabi. Dulu Persis berdakwah, dakwah yang pertama telunjuk digerak-gerakkan. Bukan begini Pak telunjuk. Kiai Persis Yuma siun murung pega tuh, percaya diri. Lalu ada orang yang nanya, kenapa kamu digerak-gerakkan? Balik lagi, kenapa Bapak tidak digerakkan? Ya, kalau bisa menjawab teruskan. Kalau umpamanya nih, kenapa Bapak Ibu ketika tahiyat telunjuknya digerak-gerakkan? Bacakan hadisnya dari wakil hujan. Itu jangan. Kalau saya mau dibawa lagi, iya. Nah, jangan begitu. Sekarang yang tidak digerak-gerakkan hanya dalilnya apa? Selesaikan masalah. Kalau yang punya dalil, sahih tidak? Nah itu jadi khilafiyah. Persis yang kedua. Dulu sholat Idul Fitri di lapang, Muhammadiyah di lapang, Persis di lapang. Tuduhannya tuh masa katanya ibadah di lapang tidak anjing bermain. Apa anjing bermain? Anjing sedang berjemur. Sekarang memasyarakat tidak? Memasyarakat. Orang Idul Fitri Idul Adha di mana? Di lapang. 3. Sholat gerhana. Gerhana apa? Bulan dan matahari. Gerhana bulan malam siang. Ayat gerhana bulan siang. Oh maaf, istilah. Dulu Persis melaksanakan sholat gerhana, takbir sebelum sholat itu, takbir, berdoa, istighfar, lalu sholat. Dituduhnya agama baru. Masa katanya ada lebaran malam hari gitu. Lebaran mana? Sekarang kemenang Menteri Agama mengumumkan kepada warga umat Islam akan terjadi gerhana, diharapkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Sudah masyarakat belum? Iqomah, tahu iqomah? Iqomah Persis takbirnya sekali. Ternyata di kemudian hari ada yang 2 kali berdasarkan penamalan sahabat. Kalau yang 1 kali berdasarkan riwayat yang sahih dan sahih. Dua-duanya boleh. Boleh 1 kali, takbirnya boleh 2 kali. Itu betul ada dalil. Tantangan dakwah itu semakin hari semakin berat. Makanya kita harus berani meyakinkan.
Harus berani meyakinkan, tidak menyalahkan, meyakinkan. Kalau menyalahkan nanti tersinggung. Kalau menyalahkan nanti tersinggung. Saya aja pernah disinggung gara-gara sebut cuan, ya, gara-gara sebut cuan jadi ramai, gitu kan? Jangan menyalahkan. Karena sekarang itu orang semakin pandai, ya. Kalau orang berbuat disalahkan enak tidak? Ibu sedang enak-enak tidur ngantuk ketika ngaji, lalu ditegur enak tuh. Bagian salah. Pengunutan atau ibu pengunutan imam di sana, benar betul. Insya Allah menemukan ini. Ya, menemukan ini. Jadi sekarang ini dakwah itu menyampaikan, menjelaskan, bukan menyalahkan. Kalau menyalahkan siap-siap debat. Dalam ranah ilmu pengetahuan, ilmu itu harus siap diuji diajak diskusi, dialog, benar atau tidak. Itu dalam ranah ilmu, ya. Makanya sekarang sudah masyarakat dakwah Quran Sunnah, Persis, NU, Muhammadiyah, Salafi, saudara, umat Islam, hargai perbedaan, ya. Tapi masing-masing harus punya prinsip, harus yakin dong, jangan kabulaka balik. Tahu kabulaka balik? Ketika sholat yang tidak digerak-gerakan mundur, ketika sholat di tempat yang digerak-gerakan gerak-gerakan, ketika di komunitas yang tidak ada digerak-gerakan nunggu, ibu menggerak-gerakan menunjuk itu isyarat itu begini. Setelah isyarat yuhariku, digerak, begitu dalam bahasa hadisnya. Ya, baik, lanjut. Sementara itu jam 10 kurang ibu mengaco dan hadiah wajib dia. Mainnya jam 1 kurang 1 ya, jangan hadiah wajib. Ganti bagaimana? Sama? Oh, jadi ganti wajibnya. Ya, bersyukurlah kalau sekarang Quran Sunnah sudah menyebar. Adapun tuduhan yang tidak terbukti, jawab saja dengan amal. Islam Persis dituduh agama Wahabi, jawab Wahabi itu apa? Islam Persis agama baru, ternyata tidak membawa agama baru. Ada dalilnya, Qurannya ada, hadisnya ada. Selesai masalah. Jadi jangan takut. Ya, adapun mereka belum menerima bukan urusan kita, tapi urusan mereka dan Allah. Gitu. Ibu pakai kaos kaki tidak? Pakai. Yang tidak pakai kaos kaki berarti malak. Apa malaknya? Orang yang masih baru-baru dijinakkan, belum ditegur, udah pakai kaki ya? Di rumah pakai? Anak-anak di mana ada kaos kaki? Apa hikmahnya di kaos kaki, Bu? Biar meninggalkan perpecahan antar satuan. Perpecahan suku tertutup dengan kaos kaki. Itu hikmahnya. Ya, dulu kan nggak pakai kaos kaki. Ya, alhamdulillah hikmah ada. Orang beda Pak. Itu hikmahnya. Ya, alhamdulillah. Itulah hijrah. Nah, hijrah dalam bidang ekonomi dari riba menjadi syariah itu yang berat Pak, riba syariah. Kalau kita tidak pinjam ke bank konvensional tidak dikasih, ya kan? Pinjam kalau benar jadi beres. Saya pernah pinjam uang kepada orang kaya bawa sertifikat, kata orang kaya itu udah aja saya ke bank itu. Ada pulang dari muka kamu jadi beres sih benar terpaksa Pak. Hijrah yang paling berat lagi urusan politik sebentar lagi tahun politik. Tahun berapa? 2024. Awas, pilihan Bapak dan Ibu tahun 2024 bertanggung jawab 5 tahun ke depan. Mau gadis,
Ganjar. Siapa lagi calon presiden? Prabowo. Awal. Mau satu lagi? Jangan mau kita. Itu jadi orang. Anies, mau Ganjar, mau Prabowo. Kalau disebut, mungkin pemilu. Hijrah awas. Pikir dong dibulak-balik mana yang benar, yang mana yang diduga baik, mana yang mendekati, mana yang cinta kepada rakyat, kan begitu. Mana yang programnya jelas, mana track record, jejak digitalnya yang bagus. Pelajari dong. Hijrah itu, hijrah yang ringan-ringan, malas jadi rajin. Asalnya sholat tahajud, belang betul, sekarang rajin, gak terloba, masalah kenal. Dulu tahajudnya setengah jam, sekarang 1 jam. Dulu tahajudnya seminggu sekali, sekarang 3 kali berapa proses. Dari 3 kali, tiap hari 4. Itu hijrah. Dulu baca Quran 1 juz setahun. 1 juz setahun. Sekarang 1 juz sehari. Capek. Yang penting menjaga 1 juz sehari. Asal rutin aja. Ya. Dulu apalagi Korea. Tahu Korea? Bahia. Sekarang dermawan. Dulu gede ampem. Sekarang sabar. Ya. Dulu mah berapi-api. Sekarang berair-air. Dulu saya suka bantai ini, bantai itu. Sekarang ada kalem menabi ayeuna tarik teuing awal oke program dia. Abdi mah teu naon balik ke ka imah. Program dia waktu saya lupa mengulangi masa gitu nya. Jadi sekarang itu lebih bijak, lebih arif intinya. Kan hari-hari lalaunan itu 10 bulan. Tapi misalkan hati-hati ngajinya, kalem gitu ya. Ngomong 2 kali, minum sekali. Ngomong 3 kali, batuk 2 kali. Insya Allah taruna. Pasti taruna. Tetap aja prinsip, vokal, jelas, tegas, tidak ngaya. Ngaya. Kita turun ngaji ya kita tuh. Waktu duha, coba kanan kue. Panas, sirah. Batas tuan kupat, daras kupat, oh tajam, ya. Saya mah tadi sudah makan lontong padang, terus mulai melembutkan, kupat tahu, ya. Ngaji jam 1:10. Kenapa sekarang tidak ngantuk? Hakara, lu ngaji nang sadang so, itu kasihan, dari sakalun, mengenai lulutan so. Dari cara ditunjuk. Kalau was ibu pernah tunjukkan, tunggu Ustaz dulu begadang. Karena orang dikasih Hasan ada begadang. Begadang orang lain lima, gawe nanti putih, kurang 3 bangke. Tanya mana tadi, Ustaz kesarecan. Tadi sunnah Ustaz belajar pada subuh. Kamu perlu hati, ya itu tukang begadang. Karena Ustaz kulit dan tidak ada sedikit apa. Dan balik lagi kepada kita. Tadinya malas jadi rajin. Tadinya kikir jadi dermawan. Tadinya bid'ah jadi sunnah. Itu hijrah. Dan hijrah memerlukan kesungguhan. Makanya di dalam Al-Baqarah 218 yang saya bacakan, innal ladzina amanu. Dasar hijrah itu iman. Iman itu keyakinan. Baru disebut yakin ada ilmu. Kenapa kita ngaji? Supaya ya yakin. Yang kedua baru hijrah. Ternyata ibu hijrah itu godaannya berat. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ketika kita akan hijrah, setan akan berbisik. Ketika kita mau pindah, setan berbisik. Kamu yakin mau pindah? Apakah sudah yakin tempat yang akan kamu tinggal itu tempat yang baik? Apakah kamu ridho meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Apakah kamu sudah siap dibully? Apakah kamu sudah siap disebut agama baru? Itu bisikan-bisikan dari setan.
Makanya orang yang berani hijrah dengan yakin ketika dia jatuh, ketika dia mati, matinya mati syahid. Mati syahid ya. Nah, yang terakhir, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah. Kalau sudah hijrah harus siap jihad. Apa jihad? Bersungguh-sungguh. Iman, hijrah, jihad, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Meskipun ketika kita hijrah, ketika kita jihad pernah salah, pernah lupa, pernah dosa, tapi Allah Maha Pengampun. Dan di masa fitnah ini, orang yang beribadah di masa fitnah kahijrati ilaina, seperti hijrah kepada apa, Bu? Begini maksudnya. Sekarang masa fitnah agama, tapi ibu mau beribadah sama seperti ibu hijrah ke Madinah. Sama seperti ibu hijrah ke Madinah. Pusat pendidikan agama ada di mana? Di Madinah. Pendidikan agama yang ori, apa ori itu? Yang asli ada di mana? Di mana? Belum ada kontaminasi, kotoran, kerusakan tidak ada di Madinah. Nah, kita bukan orang Madinah, orang pasir Konde. Beribadah, berusaha sesuai Quran Sunnah sama seperti kita beribadah di zaman Nabi. Begitu maksudnya. Katos, yang 10. Nang itu. Ya, Pak, nang itu. Nah, kita bukan hanya jawab, dia tidak menolak. Katos itu hijrah teh. Katos itu malah mau ganti salah hijrah teh. Ganti salah hijrah sih. Hijrah salah ini. Itulah pengganti ya. Kecuali yakin. Baik, sebagai materi yang sederhana saya sebutkan dan saya akan bukakan aja bebas. Saya serahkan kepada pembuka acara saya tadi. Pak Koko itu mantan tulis itu, mantan. Sekarang pindah ke Persis. Yakin Pak Persis? Sudah yakin 100%? Ada anggotanya, ketua anggotanya. Bukan, saya tidak nanya ketua anggota. Apa sudah yakin? Nah, para pemuda sudah yakin belum? Nah, bagaimana supaya para pemuda giro semangat jihadnya tampil lagi, perlu dukungan orang tua, senior. Yang kedua, berdoa terus kepada Allah. Apakah akan mengalami masa futur, masa jenuh? Ada? Ada. Di sini pemudanya ada berapa orang? 1800. Berapa? 1800. Naon maksudnya teh? Oh 18 siki. Teu naon, 18 ge cingir. Kan kata Soekarno begitu. Berikan kepada saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Kan begitu? Makanya para pemuda mesti didukung. San, ente butuh apa? Butuh apa? Perlu apa? Pendukungnya apa? Satu, sebutkan. Handphone, apalagi? Monitor head. Udah. Tah, Pak, butuh eta. Gampang. Tah, Pak, butuh eta. Bebejasan. Itu dibere. Ikhtiar sorangan. Silakan Pak Koko. Aduh, capek gininya San. San, tapi handi San. Butut mikna Pak.
Tong nu hese-hese lah. Jeung nu tong kontroversi. Ayo, Teh Tina ini teman sekelas saya, Pak. Ji, ini teman sekelas nih. Teman sekelas saya nih. Dia sahabat istri saya ya. Sekelas cuma 1 semester. Setelah 1 semester saya pindah ke habitat laki-laki. Dia ke habitat perempuan. Bapaknya almarhum Pak Haji Marsa. Yang mempromosikan saya ceramah di kantornya mana? Itu Omedata. Sekarang sudah meninggal ya. Dan anaknya sekarang penerus, alhamdulillah. Ada apa, Neng Teh Tina? Saya manggilnya Teteh atau Neng atau Ibu? Bebas ya. Saya panggil karena sudah jadi ketua PC. Saya panggil Ibu. Ayo Bu Tina. Oh emot atuh. Waduh, nyebut Ustadz berlamaan. Pintar waktu di penjagalan. Ya langsung lanjut saja saya bertanya. Pertanyaannya saya ada 2. Yang satu, yang pertama, bagaimanakah bila kita sudah melakukan syirik yang besar? Apa? Syirik besar, kita sudah melakukan syirik besar, harus seperti apa gitu kita? Harus melakukan apa? Harus seperti apa? Ya. Yang kedua, bolehkah kita mendawamkan doa al-masurah, zikir pagi dan petang? Ya. Bisa ya, terima kasih. Pertanyaannya ada 2, langsung aja ya Pak Kopal ya. Pak Kopal ini katanya suka ngisi kajian di sini belum kemarin. Betul. Ini sudah jadi ustaz sekarang. Alhamdulillah hijrah dari mereka sekarang jadi persis dan memberi ilmu di sini. Subhanallah. Ustaz Kubur. Nanti kalau mau janjian sama saya boleh. Pak Kopal nanti ke tempat saya kesini ya. Yang pertama, orang yang sudah melakukan dosa besar, syirik besar, pernah kedukun, pokoknya pernah musyrik, sekarang diberi kesempatan untuk bertobat. Bertobat yang pertama, 1, menyesal. Kedua, tidak mengulangi. Keempat, perbanyak istighfar. Selanjutnya, perbanyak amal soleh. 1, mengaku. 2, menyesal. 3, tidak mengulangi. 4, perbanyak amal soleh. 5, perbanyak istighfar. Ya, syaratnya begitu. Bagaimana kalau ada susuk, pernah masak susuk, sementara susuk itu diyakini musyrik umpamanya, nggak usah dikeluarkan, nanti juga hilang sendiri. Kalau ada orang yang meninggal sudah tobat tapi ada susuknya, umpamanya diyakini ada susuk, padahal susuk itu hoax, nggak usah dikeluarkan, nggak usah dikeluarkan. Oke? Nah, jadi kalau orang mantan musyrik sekarang tobat, insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Cuma yang paling berat adalah tobat itu hijrah. Hijrah itu pindah dari lingkungan. Tadinya lingkungannya musyrik, sekarang tauhid. Nah itu ternyata sebaik-baik orang, kalau tempat kerjanya, tempat tinggalnya tidak baik, sulit untuk balik. Orang jujur sekarang masuk ke tempat yang tidak jujur, terbawa sedikit banyaknya pasti terbawa. Itu ya bunyinya. Al-Maksurat, nah ya diomongin. Saya harus jelaskan panjangnya. Kalau tadi nggak usah panjang, ditalar kan. Al-Maksurat itu zikir merupakan kumpulan dari Quran dan hadis yang disusun oleh Hasan al-Banna, seorang ulama Ikhwanul Muslimin di Mesir. Seorang ulama Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ada hadis yang sahihnya, ada hadis yang dhaifnya. Ada hadis yang sahihnya, ada hadis yang dhaifnya. Kalau Tina punya WA, saya kirim nanti penjelasan panjangnya ya. Jadi ada zikir yang bersumber dari hadis yang dhaif. Sebenarnya zikir dan doa dengan hadis yang dhaif
itu boleh, asal jangan mengatasnamakan dari lagu, hanya meminjam redaksi. Nah, saya pernah mengikuti pengajian, sebelum kajian dibacakan dulu dikir alamat surah panjang. Waduh, kesel. Padahal dikir alamat surah tulisan pribadi ya, baca aja. Ibu, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ada waktunya? Ada. Bebas itu. Terutama menjelang tidur. Membaca surat ayat kursi, ada dalilnya? Ada. Nah, membaca surat Al-Waqiah malam Jumat, ada yang mensahihkan, ada yang mendoakan. Kalau saya cenderung kepada yang mendoakan, karena yang mendoakan menjelaskan alasan. Jadi kembali kepada pertanyaan Bu Tina, tidak ada kepastian kapan mesti dibaca. Ini ditentukan. Padahal bukan ditentukan, mungkin dianjurkan. Makanya boleh dibaca al-maksurat itu. Kalau yang ditulisi doibnya jangan di atas namakan dari Nabi, tapi yang sohihnya diamal. Jadi saya beri catatan ya. Jadi tentang al-maksurat ini ada yang dari Quran, ada yang dari hadis. Ada hadisnya yang sahih, ada hadisnya yang dhaif. Begitu al-maksurat. Ya. Oke. Mudah-mudahan tidak tersinggung dan tidak diomongin. Dan tidak ada yang mengkat nanti Hasan. Mudah-mudahan tidak ada yang mengkat videonya ya. Nanti saya pakai timer. Iya, pakai timer ya. Saya nanti perlu pakai omongan. Dari Cirian kemarin surat ini. Cirian. Ente tinggal di mana? Jujur. Lanjutlah. Kok? Siapa lagi yang mau tanya? Bapak-bapak. Oh, mangga, Ibu. Sana dan dulu sana. Sabun nariku neng katanya itu ya. Tahun berapa? Tahun 2010 Ustaz Acin Solihuddin Putra Ustaz Acin. putra Ustaz Acin. Oh, Sedang istrinya. putra Ustaz Acin. Siapa namanya? Mira. Oh, Nila. Oh, saya tahu Nila. Firman, Nala, Nila ya. Iya. Itu bukan Nila ikan ya. Iya. Ya, Kalau Tia. Siap. Udah punya anak? Alhamdulillah. Berapa? 3 perempuan semua. Sama Andi. Dua orang. Mana suami? Sedang di rumah. Di rumah. Ada kerjaan juga. Kerjaan. Salam buat suami ya. Nanti bawa suaminya lagi. Mohon insya Allah Ustaz. Akhirnya mertua Ustaz Papa lagi sini. Hah? Ada Mana mertuanya? Oh, bapak mertuanya. Alhamdulillah. Dari tadi ngobrol. Silakan Nila. Kalau dari bukan saya kan di Cipaku. Ya. Di Cipaku Indah. Tinggal di Cipaku Indah asalnya. Terus di sana itu mendirikan persistri. Tapi kurang aktif karena mungkin sudah sepuh dan saya juga Itulah hikmah. karena sudah sepuh persistrinya. Jadi ketika diajak untuk berorganisasi, Neng apa ya organisasi itu gitu dan yang lainnya. Ketika mau membentuk dan sudah ada alhamdulillah persistri di Cipaku, akan tetapi kurang ada program kerja dan yang lainnya karena mungkin kurang pemahaman gitu. Nah, memang sosmed dan yang lainnya seperti itu. Dan pada saatnya alhamdulillah dari sini ada tanah dibangun juga, jadi memang pindah ke sini gitu. Saya pindah ke sini. Apakah saya persisnya apakah di Cipaku aja atau di sini? Saya bingung gitu kan. Di sini mah aktif, persisnya sudah aktif gitu ya. Tapi pindah ke posisi yang ini gitu. Jadi di Cipaku, kalau di Cipaku, bagaimana caranya untuk membangun organisasi persistri gitu? Di Cipaku
nunggu kondisi waktu. Tapi kalau di sini mungkin saya pindah ke sini sudah sudah terorientasi. Kalau di sini itu masya Allah hebat sekali. Saya benar sudah paham dan mengerti gitu. Dan banyaknya memang betul versi yang sudah betul masuk. Kalau di sana di beberapa orang saja dan mau karena kalau saya dari waktu bagaimana untuk umum ya kepada ibu ini yang memang sudah sepuh Ustaz. Saya tidak tahu bagaimana caranya karena takutnya salah kata juga mudah-mudah. Siap. Ya. Sudah? Sudah ya? Iya, ini urusan ibu-ibu persistif tapi nanya ke saya. Kalau saya suaminya bisa. Kalau saya suaminya bisa. Jadi Neng Nila harus banyak silaturahmi dengan ibu-ibu yang pernah aktif di persistif. Kedua, harus bergaul dengan warga di sana. Warga di sana umumnya apa? Pelajar, pedagang, pekerja. Jangan di masjid terus. Kita harus jemput bola. Sebagai pengurus masjid harus jemput bola. Harus jemput bola. Datang ke jamaah-jamaah. Dekati, dialog. Apa persisri? Jamiah, wadah, pergerakan di bidang dakwah dan pendidikan secara Quran Sunnah. Jadi Nila nggak boleh diam. Dan dibantu oleh suami, nggak bisa sendirian. Jangan sampai Nila aktif di persisri sementara rumah tangga acak-acakan. Wah itu bahaya. Ya, Nila kan masih muda, pemudi berarti. Ya, pemudi ya. Nggak ada pemudi langsung persisri nggak apa-apa. Jadi Nila harus gaul. Ada perempuannya tapi ada banyak. Mahasiswa, mahasiswi. Nggak ada. Yang sekolah ada. Ada. Dekati. Bisa tidak dengan cara mendekati manusia itu pertama, hobinya apa? Hobinya makan, bawa perterang. Hobinya main, bawa healing. Hobinya makan, antar ke. Iya, hobinya judi, nah itu berat. Selama hobinya masih baik, bawa. Kita adakan kegiatan yang menarik. Mari ibu-ibu, hari ini kita berperang. Ibu-ibu, marilah hari ini kita healing. Setelah healing, baru kita akan ngobrol baik-baik. Dakwah di sini, di masjid, itu kaku. Dan tidak semua orang yang datang. Meskipun pakai undangan, banyak alasan, ada WA dan sebagainya, banyak alasan. Sambil ngopi, kalau yang sedang merokok sambil merokok, yang sudah berperang sambil berperang. Tidak terasa ada obrolan dakwah di sana. Nggak bisa Pak orang untuk menarik itu kecolokan di mimbar saja. Harus turun. Pak Kokot turun. Ini DKM dekat ke masjid, turun. Ini pemudanya turun aktif, jangan diam. Saya Pak, Bu, kalau pulang ke rumah disimpan jas. Kalau sekarang kan disimpan jas karena redam. Saya pulang ke rumah bukan sebagai ustaz, sebagai suami dari istri saya, sebagai bapak dari anak saya, sebagai tetangga dari tetangga saya. Tahu Pak, kayak kaos. Marah batutnya kesegen ke orang, banyak abdi ngobrol di pos di sorban. Pandang panjang. Lihat. Jadi Nila dalam perjuangan tidak boleh stuck di situ, tidak boleh diam, harus gerak. Gerak. Pertama dengan akhlaknya, salam kalau ketemu. Dari mana nih? Kalau ada yang belum pakai kerudung, tolong isi dulu. Dekatkan. Orang yang belum bisa ngaji, ajarin ngaji. Apalagi kalau perutnya lapar, kasih makanan. Orang lapar jangan dikasih dalil, sok ngadek. Orang lapar mau kasih makan. Saya tadi pas datang ke sini kenyang karena sudah makan lontong padang. Meskipun dikasih bolu lembang dan tersebut tidak hampura pada kakek. Tapi tombol bungkus. Kayak meridai tombol. Begitu dilihat, siap dia di Cimaku
Tapi dia sih boleh berjuang di mana, kecuali saya sama di mana-mana, masjid aja gitu. Oke, itu dilihat. Dan untuk Ibu Tina itu tentang nama surat sudah saya kirim di WA. Sudah saya WA. Bapak kalau ingin saya WA. Nanti silakan Bapak Ibu. sampai jam 10:30. Jangan terlalu lama, saya capek. Ya kalau tidak ada ini ada titipan pertanyaan. Begini masalah saung Saung. Bu, jangan langsung gitu. antara kode dan pinjam, Pak. Apa? Antara kode dan pinjam. Kode dan pinjam. Permasalahan ini untuk ibu yang menyusui atau apa yang melahirkan. Nah ini ada yang menjelaskan itu bisa dengan pinjam. Yang menyusui. Yang menyusui dan hamil apabila dipandang berat bisa dengan pinjam dengan alasan pakai dalil Al-Baqarah 184. Ada juga yang punya pemahaman permasalahan seperti itu tidak perlu pinjam, tapi harus kodok dengan alasan memakai Al-Quran surat Al-Baqarah 185 dengan alasan bahwa Al-Baqarah 184 itu sudah dimansuh dengan Al-Baqarah 185. Dan juga penjelasan. Siap. Waduh panjang. Terus pertanyaan ini panjang. Surat Al-Baqarah ayat 184 ada 4 orang yang menghadapi kondisinya. Kondisi yang diterangkan Al-Baqarah 184 ada 4. Satu orang tua. Satu orang tua yang sudah lanjut usia, kalau dipaksakan saum akan membahayakan keselamatannya. Dan yang tahu kuat atau tidak pribadinya. Bapak sekarang ada yang sudah 80 belum? Ada, Bapak 80 ya? Masih kuat puasa Pak? Masih. Tidak merasa ribu? Gak usah video, gak usah foto. Ya. Nah, Al-Baqarah 184 ditafsirkan oleh hadis riwayat ada rukuni. Rukhiso lisajil kabir an yuftira wa yuqima kulla yawm miskin wa laqadu alaihi. Orang tua yang sudah lanjut usia dan payah melakukan saum boleh berbuka dan memberi makanan kepada orang miskin setiap hari dan tidak ada qada baginya. 2. Al-Baqarah 184 kondisi perempuan hamil dan menyusui. Aduh panjang. Perempuan hamil atau menyusui ini terbagi 3 kelompok. 1. Perempuan yang kuat melaksanakan saum dan tidak berdampak negatif bagi diri dan bayinya, maka boleh berlaku saum. Tidak ada dampak. Tidak ada dampak. Yang kedua, perempuan itu kuat melaksanakan saum, tetapi dikhawatirkan setelah diperiksa oleh dokter akan berdampak kurang baik bagi diri atau bayinya, maka dia lebih baik bayar fidyah, wajib bayar fidyah, tidak ada kotor. Yang ketiga, perempuan yang terancam kesehatan atau keselamatan dirinya atau bayinya ketika melakukan saum, maka dia wajib tidak saum. Wajib tidak saum. Kalau tadi mah diduga, kalau sekarang mah sudah pasti. Orang yang sudah pasti berbahaya untuk diri dan bayinya wajib buka saum dan bayar fidyah. Oke. Kemudian ini dalam hadis riwayat ada rukun nih. Seperti penafsiran Ibnu Abbas ketika ditanya tentang wanita hamil dan menyusui, beliau memberikan jawaban begini. Anti minal ladina la yutiquna siyam wa alaikil jaza wa laysa alaikil qada. Kamu hei wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, kedudukannya sama dengan orang yang payah kalau saum. Jadi kalau ibu sedang hamil, saum membuat payah. Payahnya naon? Ripuh apa ripuh? Ya ripuh lah payah.
Kemudian ibu yang menyusui pun ternyata ripuh ketika sahur, maka tidak boleh memaksakan sahur. Dia wajib bayar fidyah. Bagaimana kalau tidak mampu bayar fidyah? Wajib menerima fidyah. Yang ketiga, yang sakit yang tidak ada harapan lagi sembuh. Tidak ada harapan sembuh. Misalkan asma. Asma itu kan titik berat. Tahu titik berat? Jadi kadang tidak jadi lagi, sembuh lagi, itu tidak jelas. Boleh membatalkan sahur alias tidak sahur. Bagaimana itu? Apakah fidyah atau fidyah? Yang keempat, pekerja yang melakukan pekerjaan berat. Dan yang tahu berat siapa? Dirinya sendiri. Jadi saya termasuk kepada orang yang berpendapat berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas, wanita yang hamil dan wanita menyusui, lihat kondisinya. Lihat sih. Kalau ibu sudah mencoba sedang hamil sahur ternyata deripuh, ada efek samping, batalkan. Ternyata aman, terus. Yang tidak ada dalilnya, dia harus fidyah, dia harus kotor. Nah, itu tidak ada dalilnya. Nah, yang terakhir Pak Pokok, bagaimana kalau melahirkan? Melahirkan dulu, menyusui dulu. Melahirkan. Masa nipasnya berapa hari? Maksimal 40 hari. Jadi ketika menyusui, melahirkan dulu, menyusui dulu. Kodok fidyah. Kodok karena dia melahirkan. Berbeda kalau tahun berikutnya sudah lewat masa nifas, ketemu tahun berikutnya masih menyusui, kodok fidyah. Fidyah atas. Bagaimana ketika sedang masa nifas baru 10 hari bersih atau baru 20 hari sudah bersih? Berarti sebagian kodok, sebagian fidyah atas. Gitu. Jadi saya tidak sependapat dengan yang mengatakan surat At-Taubah 184 dimansuh dengan Al-Baqarah 185 atau 186. Ya. Ibu terakhir Bu, kalau panjang, kalau pendek tambah. Waalaikumsalam. Mungkin ibu baru ketemu dengan saya ya? Dari tadi pada salam itu. Pak Ustadz baru ngaji adik saya. Gimana? Ini kakaknya Hasan. Oh, kakaknya Hasan. Kenapa? Mau curhat. Siapa namanya? Iin. Iin. Ya. Kayak Iin atau ibu? Ibu aja. Udah punya anak berapa? 1. Oh, 1. Iin. Saya baru 4. Ada apa dari Iin? Ini Pak Ustadz, saya dengan suami saya itu berbeda ini ya. Pikir ya? Ya, sama organisasi juga beda. Iya. Beda. Ibu persis, suami bukan. Kamu sebutkan ya, mana? Oh iya. Lanjut. Nah, bagaimana Menyikapinya. ya, sering Baik. ada Sering debat ya? Ya. Sering diskusi ya? Ya. Siap. Punya buku nggak? Ada. Beli buku di salah sholat, Bulughul Maram, soal jawab. Kalau itu terlalu berat, di salah sholat, Al-Hidayah Ustaz Aceh, Al-Fatawah Ustaz Aceh, beli, simpan di rumah, biar dibaca sama suami kamu. Ada, biarkan aja. Nanti kalau kamu sedang tidak ada, tapi nggak dibaca-baca, belum. Kemudian ikhtiar yang kedua, setel setiap subuh radio. Radio apa? Kalau dulu Garuda, sekarang Bandung Radio atau streaming tuh Ibu Tina aja pendengar saya tuh. Suka ada laporan Tina Setiana 95. Puji Islamic Center. Emas Nangunyar, Gitu ya. Gitu ya, Teh, caranya begitu. Jangan dilawan, egonya kuat. Udah aja kasih buku, ngobrol ringan, dengerin radio tarikan. Terus siapa Teh Iis? Nanya pura-pura
Jangan disebutkan namanya. Ustadz, ini mumpung suami saya lagi dengar. Sekarang ada nggak? Di mana? Di rumah? Oh perginya tenanawan, antep we, penting mah ulah kawin deui we. Yang terakhir, doakan. Ya, doakan. Gitu. Jadi tidak bisa. Itu acara bid'ahnya. Cara menolaknya dengan halus sakit hati, dengan kasar sakit hati. Tolak aja. Cinta ditolak itu ibarat buruk muka cermin dibelah. Pernah ditolak sama cewek? Karena sebenarnya saya bukan tidak mau menerima. AA itu sebenarnya baik. Kita cuma kurang beruntung. Bahasanya ada halus. AA itu baik. Bukan saya tidak mau menerima. Mungkin AA bukan takdir buat saya. Benar tuh. Tenang, jadi ada tuh. Dia lagi pengen dari. Jadi penolakan itu mau halus, mau kasar, tetap sakit hati. Mending ditolak daripada diajak. Lagi. Sudah menjurus nih. Kalau TI sudah nyaman belum? Nyaman. Melakukan kewajiban suami istri masih. Jadi untuk banget yang harus tadi mungkin. Ada ulama yang terpusat. Masih menghadap. Jadi masih suka ngopi bareng. Di OPI. Iya kan suami istri itu harus ngopi bareng. Jangan disekekkan. Jadi mah laki-lakinya menghadap ke selatan, perempuannya menghadap ke utara. Buat apa nikah? Tapi kalau masih normal terus ya. Tapi kalau sudah terjadi nusul, tidak melakukan kewajiban, ganti ya salah. Benar. Makanya mohon maaf ya Pak, menikah itu bukan sehari dua hari. Sekarang teknis karena tidak tahu dulu nikah begitu ya, karena kaset, gitu ya. Kok lagi? Oh dari sama-sama Mama dia, tenang lah Mama dia udah tersesat itu biasa lagi. Parah. Udah diruk ya tuh. Misalnya pernah kamu mikirnya pernah ngajak ngopi bareng. Tidak gampang, memang tidak gampang. Ada yang berhaluan, yang penting mah akidahnya sama. Masih sholat? Baca Quran masih? Baca hadis? Cari nafkah masih nafkah. Sayang kepada anak. Oh normal. Kalau sudah tidak masih nafkah, ngopi barengan ke masing-masing berhiji dengan langit, berhiji dengan kasur. Teacher begitu nanti. Sudah ya Bu ya? Oke, sudah ya Pak Kok? Sudah lagi? Masih ada. Sudah ya? Satu lagi Pak Kok ya? Ya. Begini, kalau di hadis kan ada hadis yang menyatakan nukmaru bi qadri saum. Apa? Nukmaru bi qadri saum, wala nukmaru bi qadri Itu cara Aisyah. salat. Kunna nukmaru bi qadri saum, wala nukmaru bi qadri salat. Nah, itu ada salah satu pengamalan di dalam zaman sahabat. Ada sahabat yang melaksanakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Oh iya. Apakah itu termasuk qada atau tidak? Siap. Karena kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi, Siap. Qobliyah subuh setelah salat subuh bolehkah dilaksanakan? Boleh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 387 di dalam kitab salat, di dalam bab majalah iman tafutuhu rak'atan qabla al-fajr yusallihi ma ba'du. Oke? Caranya, jika kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, lakukan sesudahnya. Dalilnya riwayat Imam Tirmidzi dari Qais. Satu ketika Rasulullah pernah keluar untuk sholat berjamaah. Ketika dibacakan iqamah, lalu sholat berjamaah.
Kemudian beres sholat subuh, Nabi pergi, lalu mendapatkan seseorang yang namanya Qais sedang sholat. Lalu ditanya, wahai Qais, tunggu, apakah engkau mengerjakan 2 sholat bersama kami? Lalu Qais menjawab, tidak, tadi saya belum mengerjakan 2 rakaat sebelum fajar. Kata Rasulullah, kalau begitu silakan. Ini hadis Tirmidzi. Pertanyaannya, apakah itu qada atau bukan? Bukan. Itu tertinggal sholat. Tertinggal sholat. Qada itu begini, melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Melaksanakan sholat wajib bukan pada waktunya. Contoh, karena ketiduran, kita pulang ngaji nih, tidur, bangun-bangun jam 4, berarti zuhur, asar. Sholat apa itu? Sholat zuhur dulu, sholat asar dulu. Boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Melaksanakan sholat zuhur seharusnya di waktu zuhur. Karena ketiduran, dia sholat di waktu asar, berarti itu qada. Mengqada sholat wajib yang tertinggal di saat waktu itu, bukan di saat waktu yang lama. Hadis yang tadi dibacakan oleh saya riwayat Aisyah itu urusannya urusan sholat bagi yang haid. Bagi yang orang yang haid, sholat tidak, saum tidak, urusan sholat tidak wajib kalau bagi yang haid. Kenapa? Sebab haid mani, apa mani? Penghalang. Penghalang apa? Penghalang sholat. Kalau yang tidur penghalang bukan? Penghalang bukan? Penghalang. Cuma sementara. Gitu. Jadi haid wajib sholat tidak? Tidak wajib. Yang tidur wajib sholat tidak? Sama, tidak wajib. Cuma ketika ingat, itu ada dalil khusus Pak. Jadi hadis Aisyah tadi berkaitan dengan wanita yang haid. Kalau hadis yang kedua, man raqada au ghafala au nasiya falisalliha idza dzakara. Siapa yang lupa, ketiduran dari waktu sholat, sholatnya ketika ingat. Bapak dibius berapa jam? Misalkan 4 jam. Ketika ingat berapa sholat yang tertinggal, enggak dilaksanakan. Jadi beda ya, qada dengan terlewat gara-gara tidur atau lupa. Memang hikmah tidak boleh sholat. Ya. Terus kalau orang yang haid tidur, beres bangun tidur sholat jangan. Kenapa tidak sholat? Ada laki-laki yang tidak haid, tidur, bangun tidur, sholat tidak? Kenapa harus sholat? Karena tidak haid. Apa sholat? Ah gitu Pak Bapak. Pak Bapak mah juga nama nguji yang tertahan. Ngetes dengan nanti usaha bisa, insya Allah bisa, jadi bisa. Terusnya 11 lebih. Ya, baik, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan aja ya. Terima kasih dan tidak ada program di antara kita. Jadi saya tidak akan disuguhan. Saya balik aja. Insya Allah saya ketemu lagi. Kalau diundang lagi ke sini, kalau kapok, alhamdulillah. Saya keturun manjak. Dan tuh Kaisan Center mau jauh dia. Kusukan di mana kuburan. Tuh. Garut, Islamic Center, Cikano, Kalubur, Cinyang, tapi resep, namun nak dulu tukun maling tengah, ujung-ujung nanti lah alam baca. Baik, terima kasih kepada Pak Imul Masjid atau DKM. Siapa namanya DKM kesan? Pandang itu keluarga wakil. Dia jadi DKM bukan karena ustaz, tapi karena dekat ke masjid. Oh, kaera, namun didinya ke masjid. Pertanyaannya, ada awal di sini?
Adhan awal ada enggak? Adhan awal. Sebelum subuh ada adhan awal enggak? Adhan awal. Perintah. Bikin RAB anggaran. Siapa yang kurang adhan subuh? Banyak. Nanti jadwalkan adhan awal. Sosialisasikan ke masyarakat, warga, orang apa ini? Kasih wajib RW 13. Kalau nanti jam 3 mendengar adhan itu bukan adhan subuh, adhan awal. Fungsinya untuk membangunkan orang tahajud dan membangunkan orang yang mau sahur. Besok nanti adhan awal. Saya kalau nanti ngaji ke sini ditanya lagi. Namun jika adhan awal berarti saya tidak berhasil. Ngaku Quran Sunnah versi keadaan awal yang aku. Siap? Yang ke era ke masjid. Jadwal. Kalau bisa adhan awal dan adhan subuh beda, supaya tidak kaget. Ada sosialisasinya. Terima kasih. Silakan. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini yang di Masjidul Jihad bertambah ilmu, kalau bertambah soleh. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di akhirat di surga. Mudah-mudahan yang banyak hutang oleh Allah diberikan jalan sehingga lunas. Suaminya yang belum soleh mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah ganti. Yang belum punya anak mudah-mudahan dikasih anak. Yang pengen nikah lagi ngacah heula. Terima kasih. Aku kalimat wa astagfirullah